Ya, selamat malam Ustaz Job. Malam, open cam lah. Ya, kenapa agak payah aku masuk di Komalum ini ya? Yang alasannya muter-muter lah Jaringan kau yang gak apa. bagus lah. Di Komal lain aku biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Wipi Indomaret dipakai. Apaan gue untuk banget. Silakan. Apa emangnya kenapa mau naik? Apa mau naik? Kangen aja diskusi sama Ustaz Job. Oh, mau diskusi sama saya? Aduh. Berarti boleh saya tanya-tanya nih. Silakan. Oh, tanya. Baik. Ini nih, saya mau nanya Roma 14 nomor 9 coba. Bacakan. Tadi kau di room Kian Santang katanya di kick ya? Ya kayak gitu memang kualitas Komal kalian sekarang udah buntu kick. Jadi rasanya turun. Nah, itu kualitasnya. Jadinya kau yang gak ada ilmu masalahnya. Kalau saya memang bisa dibantah, kenapa diturun? Kenapa di kick? Karena mereka udah buntu, makanya gitu modelnya. Kick lah jadinya. Nih, pertanyaan saya, lihat. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pertanyaan saya, kalau Yesus ini kagak modar, kagak mati, berarti batal jadi Tuhan? Hah? Tidak. Loh, syarat menjadi Tuhan mati dulu, lalu hidup kembali, supaya menjadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan di sini mati lalu hidup. Dengarkan, Ustaz. Itu kan kok banyak Paulus di Roma, ya, kepada orang-orang di Roma, ya. Bagaimana orang-orang Roma itu ya tidak meyakini Yesus, ya. Tapi setelah Paulus menceritakan kisahnya Yesus yang dia itu melakukan mujizat, dia dibunuh, disalib, dia bangkit kembali, dia naik ke surga. Orang jadi percaya kalau Yesus itu tidak mengalami kematian, ya, tidak mendapatkan penyiksaan itu di dalam tiang salib dan dia bangkit hidup kembali. Bagaimana orang tidak akan pernah percaya Yesus sebagai Tuhan? Lah, junjungannya tidak pernah percaya junjungan. Saya nggak tanya itu. Kalau Yesus ini kagak mati, apakah dia batal jadi Tuhan? Oke, Yesus itu ya jadi Tuhan karena dari dasar iman orang percaya, ya. Sekarang salah kata Paulus mati dulu lalu hidup supaya jadi Tuhan. Kayak gitu. Ya iya. Orang-orang contohnya kalau dia nggak mati batal jadi Tuhan. Dengar Ustaz. Di saat Yesus itu disalibkan, ya, tentara Romawi yang merombak lambung Yesus, ya. Pertanyaan itu dia diejek dia, ya, karena dia tidak percaya kepada Yesus. Tapi setelah dia melihat nyatanya Yesus itu, ya, dunia goncang, ya, bait suci terbelah, ya, dia mulai timbul kepercayaan, iya orang benar. Sedangkan Pilatus saja, orang ini tidak ada salah, orang ini orang benar. Itu Pilatus aja merubah mindset pikirannya bahwa Yesus ini adalah orang benar. Kan itu. Inilah pantas aja kau di-kick oleh Kian Santang, gak nyambung. Iya, dengarkan. Gak nyambung, jadi pantas aja kau di-kick Kian Santang. Dengarkan. Yang kutanya Jor, yang kutanya gini ya, kalau Yesus itu nggak mati, berarti batal nggak jadi Tuhan? Sekarang bagaimana dia jadi Tuhan kalau orang dia tidak yakin? Kan karena dia yakin makanya Yesus sebagai Tuhan. Contohnya gini, kalau Yesusnya nggak mati, batal jadi Tuhan. Ya tetap dia jadi Tuhan, tapi bagi orang yang beriman tetap akan jadi Tuhan, dia tidak mengimani. Lalu gimana? Salah kata Paulus ini. Syarat jadi Tuhan itu mati lalu hidup dulu. Gini, lalu hidup lagi. Gini, Ustaz, saya kasih analogi. Ya. Bagaimanapun saya menjelaskan tentang Yesus, bagaimana yang lakukan mujizat, apa yang didapatkan oleh Yesus dari Allah Bapa. Karena Ustadz tidak dasarnya dari dasar keyakinan, tidak akan pernah Yesus jadi Tuhan sampai kapanpun. Tapi coba Anda menerima dengan akal Anda itu meyakini bahwa oh ya, terjadi seperti ini, kisah nyatanya ada. Ya pasti Anda meyakini
Kata Tuhan itu yang kita meyakini dan menyembah dia. Sesuatu yang kita yakini, kita sembah. Itu namanya Tuhan. Nafsu Anda pun, kalau Anda meyakini dan mengikuti hawa nafsu Anda, berarti menuhankan hawa nafsu. Itu kata Tuhan. Ya Ya kan? dipikir-pikir juga lah yang disembah. Masa yang disembah manusia, sebabi-babinya iya. babi nggak nyembah babi dia. Iya, sekarang gini. Anda mengatakan seperti itu. Tapi dia jelas. Kalau dia mengatakan Tuhanmu ada nggak? Ada. Adanya apa? Jadi dijelaskan. Dia tahu apa yang disembah. Sekarang aku tanya, Ustaz tahu nggak apa yang disembah sama Ustaz? Ya tahu lah. Oke, jelaskan. Yang disembah Ustaz itu apa itu bernama Allah itu? Oh, Allah Subhanahu wa taala adalah zat Maha Pencipta langit dan bumi. Berarti Mempunyai yang kesifat itu yang zat. adil. Iya, zat Allah gitu. Berarti menyembah zat. Bukan zat kimia, zat padat, Iya, zat saya cair, tahu. bukan. Zat itu Ya. eksistensi keberadaan lu, Pak. Aku tahu. Iya, Ini bolak-balik eksistensi jawaban keberadaan. dia, ya. Allah Ah. itu zat, berarti eksistensi keberadaan. Oke, adanya Allah itu apa rupanya? Karena makanya disembah. Loh, karena ada saya. Hah? Berarti kalau menyembah Allah harus menyembah Ustaz Ucup. Lah, enggak. Bukti adanya Jadi yang Allah disembah karena apa? ada saya. Bukti Iya. ada Allah, adanya Allah karena ada saya. Iya, yang saya tanya, kan Anda kan mengatakan orang yang menuhankan di luar Allah itu yang menuhankan yang tidak benar. Jelas dia bisa Iya. menjelaskan Tuhannya apa, yang disembah apa. Sekarang saya tanya, Oh. orang yang Anda katakan salah menuhankan itu sekarang bertanya balik kepada Anda. Sekarang ditanya, Tuhan Anda itu apa yang disembah yang bernama Allah itu apa? Anda bilang tadi Adalah zat yang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Tuh. Terus la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dipandang dengan mata. Terus qul huwallahu ahad. Dia itu esa. Lam yalid wa lam yulad. Tuh. Allahus somad. Mohon maaf. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kan gitu. Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kalau mau tahu Allah, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan ciptaannya. Bagaimana kita membuktikan Allah itu ada? Bukti Allah itu ada karena saya ada. Gitu. Oke. Tadi kan Anda bilang tadi bahwa yang bernama Allah itu adalah zat. Zat itu dalam artian adalah eksistensi keberadaan. Kalau dinyatakan ada, tapi Anda tadi mengatakan lain, tidak serupa dengan apapun. Jadi dengan apa kita menjelaskan kata ada ini? Silakan. Artinya zatnya itu tidak dapat dipikirkan dengan kepala kecil kita ini, akal kecil kita ini. Iya. Makanya disarankan untuk mengetahui dia, pikirkan sifatnya, pikirkan ciptaannya. Jadi yang disembah apa? Iya, eksistensi keberadaannya, zatullahnya. Iya, makanya kutanya gitu Ustaz Ucup. Kalau kita menyembah berarti ada sesuatu yang kita arahkan sujud kita, yang disembah itu apa? Itu namanya menyembah berhala, ada sesuatu. Jadi kalau kau menyembah ada suatu objek di hadapan kau, itu penyembahan terhadap berhala. Jadi adanya itu apa? Jadi adanya apa jadinya? Jadi yang namanya menyembah Tuhan semesta alam itu tidak ada objek di depan kita. Tidak ada. Jadi kalau berarti menyembah sesuatu kapan gitu. Lah, kita menyembah kepada Tuhan karena Tuhan itu tanpa arah dia. Tuhan itu kan gelarnya Ustaz Ucup. Gelarnya masa Iya, gelarnya kita menyembah Allah itu tanpa arah dia. Tanpa arah. Jadi coba, aku belum paham. Makanya sampai sekarang di komel-komel saya tanya Ustaz Ucup. Mudah-mudahan Ustaz Ucup bisa membuka cakrawala pemikir saya dengan penyembahan yang Anda imani itu. Kalau bacakan dulu surat Tuhan 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tuh, apa tuh? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Terus itu yang disembah itu aku ini apa ini aku yang disembah ini? Sembahlah aku, ya Allah. Allah itu namanya, yang bernama Allah ini apa yang sembah? Nama. Jangan mikirkan Allahnya gitu.
Jadi Pikirkan ciptaannya. iya, kan kita kan kalau menyembah, contohnya ya, kalau kita bawaannya takluk dan tunduk pada, contohnya penyembah berhala lah dulu ya, contoh beneran. Orang menyembah pohon toge, ya ada sembah arahnya di bawah pohon toge itu punya kuasa, dia menaklukkan diri Ya pada pohon iya, toge. kan punya Pohon objek toge itu. adalah Tuhannya. Gitu loh. Itu punya Jadi objek ada, jadi dia. tahu dia Artinya mengenali menyembah apa yang berhala. disembah dia. Hmm. Mm-mm. Jadi kita itu menyembah tanpa arah. Kalaupun ke Ka'bah itu hanya menghadapkan wajah, arah ibadah gitu. Iya, saya itu mengatakan menyembah ke Ka'bah enggak. Makanya saya bertanya, di saat Anda bersujud ya, menyembah, kan itu ada perintah, sembahlah aku. Ini yang disembah apa? Apakah nama itu Ya aja Allah. atau ada sesuatu yang ada? Allah beserta zatnya, namanya, seluruh sifat-sifatnya tuh disembah. Disembah. Ada enggak? Ada enggak itu dia? Aduh, jangan lagi gelisah Ustaz. Aduh. Apa? Udah bertanya lah Ustaz. Yang saya katakan di saat kita meyakini sesuatu, berarti ada sesuatu yang ada yang kita sembah. Ya kan? Sesuatu yang ada itu bukan berarti harus terlihat. Tidak, oh iya, tidak terlihat. Jadi tidak serupa dengan apapun. Oke, jangan apa kita menjelaskan kata ada itu, silakan. Ya iya, dengan apa kita menjelaskan kata ada itu? Karena bukti diri kita ini ada. Aduh, Ustaz. Makanya di komal-komal. Aduh, enggak, bingung dia pasti. Ya udah, gini, Jor, ya. Sekarang balik tanya dulu ya. Dari ujung rambut kau, ya, dari ujung rambut kau sampai ujung kakimu, itu yang mana yang kau bikin? Yang kau bikin? Hmm. Maksudnya dibikin maksudnya gimana? Yang mana yang kau Ciptakan bikin? gitu. Iya. Yang ku ciptakan apa gimana? Iya, yang kau bikin sendiri mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki? Nggak ada yang saya bikin ini yang aku ciptakan. Nggak ada. Terus siapa yang ciptain kau? Yang ciptakan itu sang Allah itu, sang Maha itu. Sang Maha, bukan Yesus. Yesus bukan. Oh, bukan. Baik. Sang Maha, di waktu Anda di rahim ibu Anda, betul? Ya. Nah, Sang Maha itu kelihatan nggak ketika Anda diciptakan? Iya, Yesus pun mengatakan Allah itu tidak bisa didengar, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Sang Maha itu kelihatan nggak waktu dia menciptakan Anda, membentuk Anda di dalam rahim? Apa? Sang Maha tadi. Tidak, Yesus pun iya, Ya karena udah. Allah itu roh. Ngapain kau nanya? Tidak bisa. Ngapain kau nanya zat Allah kalau kayak gitu? Berarti Jadi, udah tahu berarti Anda meyakini jawabannya. Artinya dari diri itu Anda yang saya kejar, ya, ada Ustaz. yang Dengarkan. membentuk. Bentar. Oke. Jadi Itulah yang saya dari kejar. diri Anda ada yang membentuk Anda, di luar diri Anda ada yang berkehendak Anda itu jadi hidup. Gitu. Oke? Itulah yang saya kejar. Ada mulai dapat poinnya. Dengarkan. Ya. Ini ada mulai terbuka nih sedikit ya. Berarti Anda dengan narasi Anda tadi ya, ada mirroring tadi, berarti Anda meyakini bahwa Allah itu juga roh. Punya roh ya, betul? Karena ada dalilnya dalam Quran, mau kutunjukkan. Roh itu bukan Allah. Roh itu ciptaannya. Oke, coba kita ini kan ya. Ajari saya dulu Ustaz. Jangan nanti saya itu jadi keliru nanti untuk memahaminya. Nah, bacakan Maryam 17. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Itu ayatnya. Apa? Rohana itu roh siapa? Rohana, ruh kami. Roh kami? Malaikat Jibril. Malaikat Allah. Kami itu juga Jibril. Jibril, malaikat Jibril. Iya, kalau disebut kami dalam Quran berarti Jibril juga, bukan cuma Allah aja. Iya. Oh. Enggak, kalau dalam penjelasannya kan kami itu merujuk pada Allah, kan itu pada pencipta. Gini, kalau dia ternyata menciptakan Jibril juga kami. Gini, kalau dia menciptakan sesuatu melibatkan makhluk lainnya seperti Jibril dan ruh, itu dia memakai kosakata kami. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana, ruh kami. Semuanya di bawah dia.
Karena kemuliaan dia menciptakan Isa alaihi salam melalui tiupan Jibril. Ruh yang dibawa Jibril ditiupkan Jibril ke rahim Maria. Gitu maksudnya kosakata kami. Tapi kalau Anda cari di Al-Quran saya itu kosakata sembahlah kami nggak ada. Contoh kayak Toha 14 tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sembahlah aku. Nggak ada sembahlah kami. Nggak ada. Gitu. Udah? Oke. Dah. Dia Maryam 17 itu kan disebutkan. Itu kan merujuk pada Maryam kan? Iya. Ya, merujuk pada Maryam kan? Lalu? Tapi kenapa di situ jadi dijelaskan kepada Jibril? Ini memasang tabir itu kepada Maryam. Tapi kenapa menjelma di hadapan mereka? Mereka itu siapa? Di mana ada mereka? Coba kau baca dulu yang betul ayatnya. Menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan mereka. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Ini bentar ya. Saya bukakan aja ayatnya. Apa kau gerusuk ah? Menjelma di hadapan mereka. Mereka siapa? Di hadapan mereka ngapa? Enggak ada kata mereka tuh. Jor, deh. Pusing kau Jor. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Oh iya, ini yang kau maksud. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam manusia bentuk yang sempurna. Tinggal klik aja. Di sini ada penjelasannya siapa mereka ya. Dari pandangan mereka kepadanya malaikat Jibril. Bentar. Itu di hadapan siapa itu? Mereka itu siapa? Di sini mereka di sini disebutkan mereka malaikat Jibril. Mereka. Noise. Itu kan yang Jor. malaikat Jibril dari rohnya Allah tadi Anda bilang. Jor. Kok noise mantul? Menjelma di hadapan. Mantul. Doubling. Enggak. Doubling. Enggak, sambil ngecas aku udah lobet baterainya. Kau ngerekam gitu. Iya, sambil ngecas. Enggak enak banget double suaranya. Suaranya double. Noise. Aku ngecas sambil ngecas.